Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dirham Saputra Zamrudin dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 12. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang aksi di bidang militer dan non-militer. Aksi di bidang militer. Ancaman militer adalah usaha yang dilakukan dengan menggunakan senjata terhadap ancaman atau yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan suatu bangsa. Berikut ini bentuk-bentuk ancaman militer. Yang pertama, agresi. Agresi yang dimaksud adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi. Adanya agresi tentu dapat membahayakan kedaulatan NKRI. 2. Pelanggaran wilayah. Luas dan terbukanya wilayah kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan peluang negara lain melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, yang aktivitasnya bisa saja didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Adanya pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. 4. Sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat telah menjadi cara yang dimanfaatkan oleh pihak musuh dalam merancang aksi sabotasenya. Kelima, spionase. Spionase merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap suatu negara. 6. Aksi teror dengan senjata. Aksi terorisme telah menjadi musuh besar bagi semua orang di seluruh dunia, karena hal ini jelas sangat melanggar peri kemanusiaan. Terjadinya aksi teror bersenjata dapat menimbulkan banyak korban, serta menimbulkan rasa trauma dan ketakutan mendalam yang sasarannya dapat menimpa siapa saja tanpa bisa diprediksi. Ketujuh, ancaman keamanan laut dan udara. Adanya ancaman keamanan laut dan udara akan membuat terganggunya stabilitas keamanan wilayah yurisdiksi NKRI. 8. Konflik komunal. Bentuk konflik komunal dapat terjadi di masyarakat umum yang disebabkan disintegrasi terhadap identitas komunal mencakup aspek sosial atau politik, ideologi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Aksi di bidang non-militer. Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, namun bila dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Salah satu penyebab ancaman non-militer yaitu pengaruh negatif dari globalisasi. Contoh ancaman di bidang non-militer yaitu 1. Bidang politik. Ancaman dari luar dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Contohnya intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan ancaman dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam mengerahkan massa yang untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Contoh lainnya yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Bidang sosial budaya. Di dalam negeri, ancaman di bidang sosial budaya umumnya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan pada masyarakat. Isu tersebutlah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara itu, ancaman dari luar timbul akibat pengaruh negatif globalisasi. Globalisasi sendiri merupakan proses mendunianya suatu hal hingga batas antar negara menjadi hilang. Contohnya, munculnya gaya hidup konsumtif, munculnya sikap hedonisme, munculnya westernisasi, munculnya sikap individualisme, semangat gotong royong, solidaritas, dan kepedulian semakin memudar, serta semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Bidang ekonomi.
Globalisasi ternyata juga berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur, sementara keterkaitan antar ekonomi nasional dan internasional semakin erat.